Hari ini saya akan membawakan materi dari mata kuliah perkembangan fisik motorik dengan dosen pengampu Ibu Fitria Mulyanti MM. Tema yang akan saya bawakan hari ini adalah keterampilan dasar mengajar PAUD. Keterampilan dasar mengajar. Pembelajaran merupakan suatu proses yang kompleks dan melibatkan berbagai aspek yang saling berkaitan. Oleh karena itu, untuk menciptakan pembelajaran yang kreatif dan menyenangkan diperlukan berbagai keterampilan, diantaranya adalah keterampilan membelajarkan atau keterampilan mengajar. Keterampilan guru dalam mengajar terbagi menjadi 8, diantaranya adalah keterampilan bertanya, dan kedua keterampilan memberi kekuatan, ketiga keterampilan mengadakan variasi, yang keempat keterampilan menjelaskan, yang kelima keterampilan membuka dan menutup pelajaran, yang keenam keterampilan membimbing diskusi kelompok, ketujuh keterampilan mengelola kelas, kedelapan keterampilan mengajar kelompok kecil atau perorangan. Nanti akan kita bahas satu persatu ya teman-teman. Kita bahas yang pertama, keterampilan bertanya. Keterampilan bertanya sangat perlu dikuasai guru untuk menciptakan pembelajaran yang efektif dan menyenangkan. Karena hampir dalam setiap tahap pembelajaran, guru dituntut untuk mengajukan pertanyaan, dan kualitas pertanyaan guru akan menentukan kualitas jawaban dari peserta didik. Yang kedua adalah keterampilan penguatan. Penguatan atau reinforcement merupakan respon terhadap suatu perilaku yang dapat meningkatkan kemampuan terulangnya kembali perilaku tersebut. Penguatan dapat dilakukan secara verbal dan nonverbal dengan prinsip kehangatan, keantusiasan, dan kebermaknaan, dan menghindari penggunaan respon yang negatif. Penguatan secara verbal berupa kata-kata dan kalimat pujian seperti bagus, tepat, puas dengan hasil kerja kalian, sedangkan pujian secara nonverbal dapat dilakukan dengan gerakan mendekati peserta didik, sentuhan, acungan jempol, dan kegiatan yang menyenangkan. Adapun tujuan keterampilan penguatan di sini adalah meningkatkan perhatian peserta didik terhadap pembelajaran, merangsang dan meningkatkan motivasi belajar. Yang ketiga, meningkatkan kegiatan belajar dan membina perilaku yang produktif. Keterampilan yang ketiga adalah keterampilan mengadakan variasi. Mengadakan variasi merupakan keterampilan yang harus dikuasai guru dalam pembelajaran untuk upaya mengatasi kebosanan peserta didik agar selalu antusias, tekun, dan penuh partisipasi. Variasi dalam pembelajaran adalah perubahan dalam proses kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan motivasi belajar peserta didik serta mengurangi kejenuhan. Yang keempat adalah keterampilan menjelaskan. Menjelaskan adalah mendeskripsikan secara lisan tentang suatu benda, keadaan, fakta, dan data sesuai dengan waktu dan hukum yang berlaku. Terdapat beberapa prinsip yang harus diperhatikan dalam memberikan penjelasan. Yang pertama, penjelasan dapat dilakukan selama pembelajaran. Yang kedua, penjelasan harus menarik perhatian peserta didik. Yang ketiga, penjelasan dapat diberikan untuk menjawab pertanyaan atau menjelaskan materi pembelajaran. Yang keempat, materi yang dijelaskan harus sesuai dengan kompetensi dan bermakna bagi peserta didik. Yang kelima, penjelasan yang diberikan harus sesuai dengan latar belakang dan tingkat kemampuan peserta didik. Yang kelima adalah keterampilan membuka dan menutup pelajaran. Membuka dan menutup pelajaran merupakan dua kegiatan rutin yang dilakukan guru untuk memulai dan mengakhiri pembelajaran. Membuka dan menutup pelajaran yang dilakukan secara profesional akan memberikan pengaruh positif terhadap kegiatan pembelajaran, antara lain, yang pertama, membangkitkan motivasi belajar peserta didik. Yang kedua, peserta didik memiliki kejelasan mengenai tugas-tugas yang harus dikerjakan. Ketiga, peserta didik memperoleh gambaran yang jelas mengenai pendekatan yang akan diambil dalam mempelajari materi pembelajaran. Yang keempat, peserta didik memahami hubungan pengalaman yang dimiliki dengan hal-hal yang akan dipelajari. Yang kelima, peserta didik mengetahui keberhasilan atau tingkat pencapaian tujuan terhadap bahan yang akan dipelajari. Yang keenam adalah keterampilan membimbing diskusi kelompok. Diskusi kelompok adalah suatu proses yang teratur dan melibatkan sekelompok orang dalam interaksi tatap muka untuk mengambil kesimpulan dan memecahkan masalah. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam membimbing diskusi adalah memusatkan perhatian peserta didik pada tujuan dan topik diskusi. Yang kedua,
kedua, memperluas masalah atau urun pendapat. Yang ketiga, menganalisis pandangan peserta didik. Yang keempat, meningkatkan partisipasi peserta didik. Yang kelima, menyebarkan kesempatan berpartisipasi. Dan yang terakhir adalah menutup diskusi. Keterampilan yang ketujuh adalah keterampilan mengelola kelas. Pengelolaan kelas merupakan keterampilan guru untuk menciptakan iklim pembelajaran yang kondusif dan mengendalikannya jika terjadi gangguan dalam pelajaran. Beberapa prinsip yang harus diperhatikan dalam mengelola kelas adalah: 1. Kehangatan atau keantusias. Kedua, tantangan. Yang ketiga, bervariasi. Keempat, luas. Kelima, penekanan pada hal yang positif. Yang keenam, penanaman disiplin diri. Dan keterampilan yang terakhir adalah keterampilan mengajar kelompok kecil atau perorangan. Pengajaran kelompok kecil dan perorangan merupakan suatu bentuk pembelajaran yang memungkinkan guru memberikan perhatian pada setiap peserta didik dan menjalin hubungan yang lebih akrab antara guru dan peserta didik, maupun antara peserta didik dengan peserta didik. Keterampilan mengajar kelompok kecil dan perorangan dapat dilakukan dengan cara mengembangkan keterampilan dalam pengorganisasian dengan memberikan motivasi dan membuat variasi dalam pemberian tugas. Yang kedua, membimbing dan memudahkan belajar yang mencakup penguatan proses awal, supervisi dan interaksi pembelajaran. Yang ketiga, perencanaan penggunaan ruangan. Yang keempat, pemberian tugas yang jelas, menantang dan menarik. Demikianlah teman-teman, itulah 8 keterampilan yang harus dimiliki seorang pendidik. Jadi kesimpulannya, dengan menguasai keterampilan bertanya, memberi penguatan, mengadakan variasi, menjelaskan dan membuka menutup pelajaran, membimbing diskusi, mengelola kelas dan mengajar kelompok kecil dan perorangan, guru akan dapat menciptakan pembelajaran kreatif dan menyenangkan, sehingga akan meningkatkan kualitas pembelajaran. Baik teman-teman, demikianlah presentasi saya hari ini. Saya Leilia Herawati dari Prodi PG PAUD Regular Plus dengan NIM 1862050 135. Terima kasih.